semuanya, perkenalkan nama aku Catherine. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai intervensi aspek konsep diri pada anak dengan hambatan majemuk. Nah, materi ini disusun berdasarkan hasil asesmen saya waktu observasi ke sekolah SLB Negeri 7 Jakarta. Nah, di sini ada kajian teori serta program intervensi yang dilakukan untuk membantu perkembangan konsep diri pada anak dan komunikasi, interaksi sosial, dan kemandirian anak. Pada latar belakang itu ada anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki lebih dari satu hambatan perkembangan seperti hambatan komunikasi, sosial, motorik, maupun kognitif. Kondisi tersebut membuat anak mengalami kesulitan dalam mengenali diri sendiri, membangun rasa percaya diri, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan hasil asesmen, anak sebenarnya sudah mampu mengenali dirinya dan barang miliknya sendiri. Namun, anak masih mengalami kesulitan dalam menyebut identitas diri secara lengkap, kurang percaya diri, dan komunikasi verbalnya masih belum optimal. Nah, karena itu diperlukan intervensi yang dilakukan secara bertahap, konkret, dan konsisten agar perkembangan konsep diri anak dapat berkembang lebih baik. Nah, dari hasil asesmen observasi itu berdasar hasil telah ditemukan beberapa kondisi anak, yaitu anak mampu mengenali dirinya sendiri dan barang miliknya, anak masih kesulitan menyebut identitas dirinya secara jelas, dan anak kurang percaya diri ketika berbicara maupun berinteraksi, misal kayak orang baru kenal gitu. Nah, terus anak masih membutuhkan bantuan verbal dan pengulangan instruksi dari guru ketika belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aspek konsep diri anak masih perlu dikembangkan melalui intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan teori, program, dan alasan mengapa saya mengambil pendekatan tersebut digunakan pada anak dengan hambatan majemuk. Nah, program intervensi ini menggunakan beberapa teori utama, yaitu teori konsep diri dari Harlock, terus teori belajar sosial dari Bandura, terus dan teori behavioristik dari Skinner. Nah, pertama itu teori dari Harlock menjelaskan bahwa konsep diri anak terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, artinya itu jika anak mendapatkan pengalaman positif dan dukungan dari lingkungan sekitar itu, maka rasa percaya dirinya itu juga akan berkembang dengan lebih baik. Nah, alasan teori ini digunakan karena berdasarkan hasil asesmen saya itu anak masih mengalami kesulitan mengenali identitas dirinya sendiri. Nah, kayak kurang percaya diri, terus dan masih bergantung pada bantuan guru. Uh, oleh karena itu intervensi difokuskan pada pengembangan konsep diri, komunikasi, dan interaksi sosial anak. Nah, selanjutnya itu program ini menggunakan teori social learning dari Bandura. Nah, Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui pengamatan, terus peniruan perilaku orang lain. Karena itu kayak digunakan strategi kayak modeling atau pemberian contoh secara langsung. Nah, contohnya itu kayak guru memperagakan cara menyebut nama, terus kayak mencuci tangan atau menyapa teman-teman, terus kemudian anak diminta meniru secara bertahap. Nah, pendekatan modeling ini dipilih karena anak dengan anak yang saya observasi ini lebih mudah kayak memahami pembelajaran lebih nyata dibandingkan hanya penjelasan verbal saja. Nah, selain itu program ini juga menggunakan teori behavioristik dari Skinner kayak melalui reinforcement positif, terus reinforcement positif diberikan dalam bentuk kayak pujian, terus kayak motivasi, terus dan dukungan kayak emosional. Setiap anak berhasil mencoba suatu kegiatan kayak wow, kamu hebat banget, keren, kayak gitu. Nah, terus pendekatan ini juga digunakan karena anak membutuhkan dorongan dan motivasi secara konsisten agar lebih percaya percaya diri dan berani kayak mencoba aktivitas baru.
Nah, selanjutnya itu program intervensi ini juga menggunakan pembelajaran konkret dan multisensori. Nah, anak belajar kayak menggunakan benda nyata melalui perabaan, terus pendengaran, terus kayak dan pengalaman pengalaman langsung. Nah, kayak misalnya anak memegang bola nih. Nah, untuk membedakan bentuk dan teksturnya itu kayak misalnya kayak bola basket sama bola pingpong. Nah, itu besaran mana gitu. Nah, habis itu atau mengenali fungsi sendok secara langsung kayak misalnya ini fungsi sendok buat apa gitu, terus misalnya sendok ini buat apa, terus anaknya jawab buat makan, nah gitu. Nah terus pendekatan ini dipilih karena anak yang saya observasi ini anak hambatan majemuk, kayak cenderung sulit memahami konsep yang abstrak, nah sehingga pembelajaran nyata lebih kayak mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu digunakan pendekatan drill dan pembiasaan. Nah, anak dilatih melakukan kegiatan sederhana kayak secara berulang, terus seperti kayak mencuci tangan, terus membersihkan barang-barang, terus mencuci muka dan aktivitas mandiri yang lainnya. Nah, tujuan agar kegiatan tersebut agar menjadi kayak terbiasa dan membantu meningkatkan kemandirian anak dan agar tidak kayak apa sih agar anaknya tidak bergantungan sama orang lain gitu. Nah, terus terakhir itu digunakan cooperative learning sederhana atau pembelajaran bersama teman sebaya untuk membantu kemampuan interaksi sosial anak ya. Dibikin kelompok gitu biar anak bisa berkomunikasi terus kayak berinteraksi sosial sama teman-teman yang lainnya. Nah di sini ada strategi intervensinya itu strategi yang dalam program itu pertama itu modeling dan reinforcement positif. Guru memberikan contoh perilaku secara langsung, kemudian memberikan pujian setiap anak berhasil mencoba melakukan kegiatan kayak wow keren hebat kamu gitu. Nah terus kedua itu latihan komunikasi verbal secara sederhana. Anak diajak menjawab pertanyaan sederhana dan mengungkapkan kebutuhan secara bertahap. Terus ketiga itu pembelajaran konkret dan multisensori. Anak misalnya kayak anak belajar menggunakan benda nyata melalui perabaan, terus pendengaran dan pengalaman langsung. Nah, terus terakhir itu keempat itu menggunakan drill dan pembahasan. Nah, dimana itu kegiatan dilakukan secara rutin dan kayak berulang-ulang gitu agar menjadi kebiasaan yang membantu meningkatkan kemandirian anak tersebut. Nah, setelah dilakukan hasil intervensi, itu terlihat beberapa perkembangan positif pada anak. Nah, kayak misalnya anak mulai lebih percaya diri ketika berbicara dan berinteraksi kepada orang lain. Nah, terus selain itu juga anak mulai mampu melakukan aktivitas sederhana kak secara mandiri seperti kayak mencuci tangan dan membersihkan barang kak waktu misal lagi ngantuk terus mau cuci muka dengan sendirinya gitu tidak ada bantuan dari orang lain. Nah terus anak juga mulai mampu mengenali fungsi benda dan lingkungan sekitar dengan lebih baik dan walaupun perkembangan belum sepenuhnya optimal, hasil ini menunjukkan bahwa intervensi konkret dan konsisten itu dapat membantu perkembangan konsep diri anak dengan hambatan majemuk. Habis itu kayak tadi tuh kayak bikin kelompok gitu, anak kayak bekerja sama dengan tim, kayak menunggu giliran dan terus berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Nah, terus jadi keseluruhan pendekatan dalam program ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik anak yang lebih mudah belajar melalui pengalaman dan pengulangan kayak contoh nyata terus dan penguatan positif dan sesuai dengan hasil asesmen yang saya observasi kemarin. Terima kasih.